Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Anggita, Hadir. Tias, Hadir Bu. Ica, Hadir Bu. Dimas. Dimas sedang masuk Bu, sedang sakit. Dimas sakit. Baik, kita doakan ya, semoga Dimas sehat kembali. Amin. Baik, di sini Ibu akan mengulas materi tentang minggu lalu. Nah, kira-kira ada yang masih ingat materinya tentang apa? Saya Bu. Iya, Anggita. Sistem pencernaan Bu. Iya, sistem pencernaan. Nah, kira-kira ada yang masih ingat sistem pencernaan itu ada apa saja? Saya Bu. Iya, Ica. Organ pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Anus. Coba kita sebutkan sama-sama ya. Sistem pencernaan. Tadi ada apa saja yang pertama? Ada Kerongkongan. ada mulut. Lalu ada kerongkongan. Kalau tenggorokan adanya di mana? Di sistem pernapasan Bu. Iya, betul sekali. Habis kerongkongan apa lagi? Lambung. Lalu Usus halus. usus halus. Setelah itu Usus besar. usus besar. Yang terakhir Dan anus Bu. anus. Iya, tepat sekali. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan, lalu kalian amati baik-baik apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat gambar tersebut. Saya Bu. Iya, Gambar Tias. tumbuhan Bu lagi menyerap air dari tanah. Ada lagi? Saya Bu. Iya, Ica. Gambar struktur organ tumbuhan dan fungsinya Bu. Baik, jawabannya tepat semua ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini ada kalimat struktur. Ada kalimat struktur atau bagian-bagian. Nah, ada yang tahu bagian-bagian dari tumbuhan itu ada apa saja? Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Iya, tepat sekali. Nah, dengan kita mengetahui struktur organ itu ada apa bagaimana dan mekanismenya bagaimana, dengan begitu kita akan tahu cara merawat tumbuhan dengan baik dan akan berdampak positif juga buat lingkungan kita. Jadi lingkungannya akan menjadi sejuk dengan banyak tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini agar kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, setelah itu kalian juga dapat menjelaskan
sifat totipotensi itu seperti apa dan struktur jaringan itu bagaimana, lalu dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Dapat menyajikan juga data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Dan yang terakhir, kalian dapat menggambarkan struktur akar, batang, daun berdasarkan hasil pengamatan kalian yang sudah dilakukan. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, sifat totipotensi dan kultur jaringan, lalu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, serta menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Dan yang terakhir itu kita akan membahas bagaimana kalian menggambar struktur akar, batang, daun berdasarkan dari pengamatan yang kalian lakukan. Nah, sekarang kalian buat kelompok, masing-masing terdiri dari 5 sampai 6 orang. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi nanti ini Ibu kasih panduan dulu ya. Jadi nanti Ibu berikan penjelasan terkait materi yang akan kita bahas. Lalu nanti kalian simak. Ketika Ibu menjelaskan, kalian simak dengan baik-baik. Nah, kemudian kalian identifikasi sebanyak mungkin pertanyaannya terkait gambar yang kalian amati. Nah, setelah itu kalian mencari jawabannya dari berbagai sumber, bisa dari buku paket kalian atau dari buku perpustakaan. Nah, kemudian hasilnya nanti kita diskusikan bersama-sama. Setelah itu nanti perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan ulang di depan. Nah, setelah itu kalian menyimpulkan poin-poinnya apa aja yang kalian dapat selama diskusi. Nah, setelah itu kalian mengerjakan LKS kalian. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, iya, Kemudian kelompok untuk mempresentasikan ulang Ibu yang pilih atau bagaimana, Bu? Iya, jadi kalian bebas ya mau milih perwakilan di kelompok kalian itu siapa. Misalkan dari kelompok Tias mau memilih Mutia, nggak apa-apa. Jadi terserah kalian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas. Kalian simak dengan baik ya. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan itu sendiri merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan totipotensi yang berbeda dengan jaringan hewan atau manusia. Nah, artinya jaringan tumbuhan itu merupakan jaringan yang memiliki kemampuan membelah, memanjang, serta diferensiasi yang tak terbatas. Nah, sehingga kemampuan jaringan yang seperti itu pada tumbuhan itu bisa diperbanyak dengan cara vegetatif, mengingat sifat totipotensinya. Nah, jadi jaringan tumbuhan itu bisa dipastikan memiliki 2 macam jaringan. Ada jaringan meristem, jaringan muda ya yang kita kenal. Itu jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Lalu ada jaringan meristem dibagi lagi, dipecah lagi menjadi 2 macam. Ada jaringan meristem primer, ini letaknya ada di ujung akar dan di ujung batang. Nah, terus yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi menjadi jaringan meristem. Contohnya jaringan parenkim dan palenkim. Nah, berdasarkan letak jaringan meristem dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada meristem apikal. Nah, meristem apikal ini terdapat pada ujung dan pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem interkalar ini terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contohnya rumput-rumputan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, ini ada meristem lateral. Nah, meristem lateral ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau nama lainnya adalah kambium. Nah, kambium ini bisa kita temukan pada batang dan akar. Nah, berdasarkan jaringan tetap, kambium itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kambium gabus, yang kedua ada kambium pembuluh. Nah, jaringan tumbuhan yang kedua, tadi pertama ada meristem, lalu yang kedua ada jaringan dewasa atau permanen. Nah, jaringan dewasa ini terdapat beberapa jaringan lagi. Pertama ada jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Ciri-cirinya selnya berbentuk balok.
Nah, yang kedua ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, ini sel parenkim ini mengandung klorofil. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan yang ada di tubuh tumbuhan. Lalu yang ketiga ada jaringan penguat. Nah, fungsinya ini untuk menguatkan tubuh tumbuhan supaya kokoh. Lalu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini ada xilem dan floem. Udah umum ya, udah sering dengar. Kalau xilem itu fungsinya untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem ini untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, jaringan yang terakhir yaitu jaringan gabus, berfungsi sebagai pelindung untuk menggantikan epidermis yang sudah rusak. Jadi ketika epidermisnya rusak, maka digantikan oleh jaringan gabus. Lalu kita masuk ke totipotensi pada tumbuhan. Nah, totipotensi itu sendiri kemampuan tumbuhan untuk melakukan pembelahan. Nah, untuk membentuk individu yang baru dengan melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Nah, sifat totipotensi yang digunakan ini untuk dikembangbiakkan menjadi tumbuhan yang baru melalui teknik kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu sendiri teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi atau memilih bagian-bagian yang kita ingin tumbuhkan, misalkan akar, batang, daun. Nah, ini nanti kita isolasi, kita taruh di media yang steril dan penuh nutrisi untuk ditumbuhkan. Nah, sekarang kalian amati hasil karya yang ibu bikin. Seperti ini ya, ini tumbuhan. Nah, kalian amati gambarnya, lalu isi sebanyak mungkin pertanyaannya berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, ini gambar tumbuhan sedang menyerap air. Kemudian kalian cari jawabannya berdasarkan dari sumber yang sudah tadi ibu jelaskan. Ya, bisa langsung dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Udah, Bu. Baik, boleh dikumpulkan. Ya, oke, terima kasih, Tias. Baik, jadi berdasarkan hasil pengamatan kalian, terdapat beberapa pertanyaan nih. Pertanyaannya hampir sama semua ya setelah ibu lihat. Jadi pertanyaan yang pertama ini, ada berapa jenis jaringan pada tumbuhan? Ada 2 macam, yaitu jaringan meristem dan Lalu? jaringan dewasa, yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Dan jaringan gabus. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan? Tumbuhan Ada akar yang berfungsi untuk Iya. menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral. Lalu yang kedua, ada Batang batang. yang berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral dan makanan. Oke, tepat sekali. Yang ketiga ada apa lagi organnya? Daun yang berfungsi Ada daun. sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Oke, lalu yang keempat Bunga ada bunga. Bunga fungsinya untuk apa? sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Iya. Lalu yang kelima ada buah. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi biji. Iya, yang terakhir ada Biji biji. Untuk apa biji? sebagai alat perkembangbiakan utama secara generatif. Oke, tepat sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana mekanisme naiknya air dari akar menuju daun? Nah, jadi, oke, kalian perhatikan baik-baik ya.
Jadi mekanismenya itu yang pertama, akar akan menyerap air dari dalam tanah secara apoplas dan simplas. Kemudian air masuk melalui serabut akar menuju korteks akar. Setelah sampai di korteks akar, air menuju jaringan pembuluh melalui osmosis atau secara osmosis. Nah, kemudian air menuju silem batang secara adesi. Nah, lalu setelah di batang, air menuju ke silem tulang daun. Kalian tahu tulang daun? Ya, di sini ya letaknya di tulang daun. Menuju sel mesofil. Kemudian air akan berdifusi keluar melalui stomata. Begitu proses seterusnya terus berulang. Itu penyerapan air dari akar menuju daun. Baik, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ulang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini membacakan hasil diskusi. Berdasarkan diskusi dari kelompok 2, bahwa tumbuhan memiliki dua jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Lalu ada strukturnya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang memiliki fungsi yang kompleks. Dan mekanisme akar menyerap air dalam tanah secara apoplas dan simplas melewati korteks akar, serta masuk ke jaringan pembuluh secara osmosis. Kemudian air menuju silem batang secara adesi. Kemudian air menuju silem di tulang daun menuju sel mesofil dan air berdifusi keluar dari stomata. Begitu proses seterusnya terjadi terus berulang. Kesimpulannya bahwa tumbuhan memiliki struktur dan jaringan yang kompleks yang mana tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggita. Baik, jadi kesimpulan pada materi kali ini bahwa tumbuhan memiliki dua jenis jaringan. Pertama jaringan meristem, lalu jaringan dewasa. Nah, yang kedua ada strukturnya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang memiliki fungsi yang kompleks. Nah, kemudian ada mekanismenya juga, mekanisme penyerapan akar, penyerapan air dari akar menuju daun secara apoplas dan simplas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa kerjakan tugas rumahnya, yaitu di buku paket kalian halaman 28. Kemudian kalian minta tanda tangan orang tua masing-masing sebagai bukti bahwa kalian udah mengerjakannya di rumah ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah antusias pada pembelajaran hari ini. Untuk kelompok terbaik yaitu kelompok Tias. Berikan tepuk tangannya. Baik, Ibu akan menanyakan plus minus apa yang kalian rasakan dari pembelajaran pada kali ini. Ayo, ada yang mau mewakilkan? Kelebihannya Iya. bisa diisi, tapi kekurangannya terbatas di waktu, Bu. Oke, baik, nanti akan Ibu pertimbangkan lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan terkait materi yang dibahas barusan, semoga kalian bisa dapat pahami dan kalian bisa amalkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.